Saya sih merasa keberatan, soalnya ini kan saya mencakup buat masjid, bukan buat yang lain. Kami sebagai pengurus Masjid Jami Al Inayah merasa kaget juga gitu. Sedari awal saya curiga ini pasti bakal ada masyarakat atau tokoh DKM masjid yang memprotes terhadap kebijakan gubernur di dalam melarang menggunakan jalan untuk kegiatan sumbangan dalam bentuk apapun, untuk apapun, termasuk untuk pembuatan musola, masjid, dan lain sebagainya. Kan kita sering temukan itu di jalanan. Dan jujur saya pribadi nih, suka kadang-kadang sangat miris, bahkan sangat merasa terganggu dengan aktivitas-aktivitas itu. Ya. Tapi ya ini beda pandangan ya. Saya punya mertua saya itu kalau ada yang minta-minta untuk sumbangan masjid pasti dia berhenti lalu ngasih. Istri saya juga sama, ketularan mertua. Tapi saya pribadi merasa gimana gitu loh. Ya, satu kali lagi ini orang beda-beda di dalam melihat ini. Tapi yang jelas kita punya gubernur, punya niatan baik. Ini menyangkut martabat Islam. Dan juga kemudian harus menjaga keselamatan. Karena boleh jadi orang lagi rusuh di jalan. Lalu kemudian ada orang di tengah. Kan suka di tengah. Jarang di sisi, di tengah loh Pak. Minta sumbangan itu di tengah. Nyair gini-gini. Itu sangat mengganggu sih. Serius. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih beberapa masyarakat ketua DKM yang memprotes atas himbauan kebijakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Lalu kita akan tayangkan nanti himbauannya seperti apa sih? Apakah disertai dengan solusinya atau hanya sekedar menghimbau saja? Ini perlu lengkap keterangannya ya. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Terhitung sejak Senin 14 April 2025 kemarin, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengeluarkan surat edaran yang isinya menekankan bahwa dilarang adanya kegiatan meminta sumbangan di jalanan lantaran dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Larangan tersebut mendapat reaksi dari sejumlah warga di Jawa Barat. Di Depok, anggota Dewan Kemakmuran Masjid An-Nimah di Jalan Dipo Baru, Cipayung, Kota Depok keberatan soal larangan tersebut. Salah satu anggota DKM Masjid An-Nimah menyatakan belum ada alternatif pendapatan lain untuk pembangunan masjid di daerahnya, selain meminta sumbangan di pinggir jalan dengan menggunakan jaring yang dijulurkan ke arah jalan. Ini saya sih merasa keberatan, soalnya ini kan saya mencakup buat masjid, bukan buat yang lain. Kecuali panitia yang terpenting di masjid ini dapat alternatif lain buat masjidnya langsung. Tapi kalau misalnya nggak ada alternatif lain dan alternatifnya cuma ini, saya merasa keberatan. Soalnya di Bekasi, Ketua DKM Masjid Al Inayah, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi mengatakan dirinya terkejut dengan adanya video larangan meminta uang sumbangan masjid di jalan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Seharusnya pemerintah itu tidak hanya melarang saja, namun harus memberikan solusi, terlebih bagi masjid-masjid yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ya, kami berharap sekali dengan Kang Deddy nih yang menyampaikan edaran. Kami sebagai pengurus Masjid Jami Al Inayah merasa kaget juga gitu dengan keadaan seperti ini. Apalagi kita udah tahap kesininya nih, agak bingung. Jadi intinya gini Pak, saya minta solusi atau jalan keluarnya ada agar bisa
diperhatikan tuh masjid itu, tentunya kami sangat berharap sekali. Tentunya sangat berdampak sekali. Ya sementara ini kita kan hanya berharap apa dari masyarakat aja. Kita inginkan di kampung pintu air itu ada masjid yang megah gitu. Nah kalau memang di stop, ya ini berdampak sekali. Kita juga... Wali Kota Bekasi nantinya akan menginisiasi dengan berbagai metode untuk menarik sumbangan dalam bentuk digital. Pemkot Bekasi akan keluarkan surat edaran wali kota dalam rangka petunjuk pelaksanaan pengambilan sumbangan di jalan. Tentu pemerintah Kota Bekasi akan menginisiasi dengan berbagai metode yang lebih familiar, yang lebih firm dan tentu lebih adaptif terkait dengan digitalisasi atau sumbangan-sumbangan dalam bentuk yang kemudian lebih memungkinkan warga masyarakat berinteraksi. Tentu pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan juga aparat pemerintah lainnya dalam rangka untuk menegakkan terkait dengan peraturan. Dimulai dengan tentu akan dikeluarkannya surat edaran wali kota di dalam rangka terkait dengan petunjuk pelaksanaan terkait dengan pengambilan sumbangan yang ada di jalan. Dan tentu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menerbitkan surat edaran tentang penertiban jalan umum dari pungutan sumbangan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Surat edaran ini berisi larangan terhadap segala bentuk penggalangan dana di jalan umum termasuk sumbangan untuk pembangunan masjid. Walau demikian, Pemprov Jabar siap hadir dan mendampingi masyarakat mencari solusi penggalangan dana yang lebih aman dan sesuai aturan tanpa harus membahayakan keselamatan di jalan. Pemprov Jabar juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan ini demi menciptakan lingkungan jalan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut. Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam, dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Terima kasih. Salam untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur. Oke. Gimana coba menurut pandangan kalian? Tulis ya di kolom komentar. Kalau kita kemudian menyimak keterangan atau himbauan yang utuh dari gubernur, beliau katakan, jadi bukan melarang tanpa memberikan solusi. Beliau katakan, ini urusan menyangkut martabat kita sebagai umat Islam. Dan pemerintah punya kewajiban untuk kemudian menyelesaikan, misalnya ada pembangunan. Ya koordinasi dengan pemerintah setempat. Tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Lalu kalau sudah tidak mampu di tingkatan itu untuk membantu menyelesaikan pembangunan masjid, musola, dan lain sebagainya, maka gubernur saya kira akan membantu. Dan kemarin sudah dipraktekkan beliau membantu ketika ke Sukabumi ya. Lalu ada orang yang minta di jalan. Ya. Lalu beliau suruh berhenti untuk minta-mintanya. Lalu diselesaikan pembangunan masjidnya. Satu kali lagi ini menyangkut martabat Islam. Jangan sampai Islam dianggap tukang ngemis-ngemis, minta di jalanan dan lain sebagainya. Meskipun kita bisa berdalih, wajar dong kita meminta orang untuk bersedekah. Kan itu ya. Jangan-jangan ada orang yang tidak keburu sedekah,
di masjid dekat rumahnya, lalu kebetulan kita minta di tengah jalan untuk pembangunan musola, maka menjadikan ini ladang amal untuk mereka. Ya bisa dalilnya seperti itu, tapi poinnya tetap urusan martabat Islam. Urusan seolah-olah pemerintah tidak hadir di dalam menyelesaikan kebutuhan umat. Kan itu ya, komitmennya itu saya kira. Jadi salah kalau beranggapan ketua DKM itu, beliau Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat hanya melarang tanpa memberikan solusi. Beliau berikan solusinya. Dan itu Bupati, Wali Kota Bekasi ya, sudah memberikan solusi atas ini. Dia akan membuat platform digital agar orang itu bisa menyumbang dengan pakai digital, nggak perlu turun panas-panasan di jalanan mengganggu pengguna jalan ya, dan membahayakan keselamatan orang yang minta-minta. Sekali lagi, suka di tengah yang minta-minta itu, jarang ada yang di sisi, di tengah Pak. Bagaimana kalau ada orang yang sedang buru-buru, dan itu ya mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan saya harap tidak digoreng ini. Jangan sampai nih, kita harus waspada juga terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menggoreng KDM. Oh ini bukti, oh Deddy Mulyadi memang anti-Islam. Nah, jangan sampai. Kita harus perhatikan. Jangan sampai ada narasi itu keluar dari siapapun. Ya. Jangan sampai. Kita harus waspada sebagai masyarakat. Kenapa? Karena niat beliau itu baik niat beliau itu untuk menjaga martabat Islam justru, dan untuk membuktikan bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi terhadap problem umat. Kalau memang ada pembangunan masjid yang memang umat di sana sangat membutuhkan, lalu pemerintah tidak hadir, nah ini kan pemerintah juga yang kurang merespon atas kebutuhan masyarakat. Ya, pemerintah dipimpin, dikomando oleh Kang Deddy Mulyadi akan merespon setiap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat, sarana prasarana peribadatan dan lain sebagainya. Pasti akan dibantu. Ya, jangan melalui tengah jalan, jangan mengganggu pengguna jalan. Niatnya baik, tujuannya baik, sangat positif saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.